Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kami lakukan pada hari ini sesuai dengan kata-kata bersama. Namun kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan terima kasih pada adik-adik yang sudah memimpin doa. Ibu mau mengecek kehadiran kalian semua. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Oke. Saya minta kepada adik-adik semua untuk berdiri sambil menutup keyboard kurang lebih selama 10 detik. Silakan dilepas. Kira-kira apa yang adik-adik rasakan? Tidak bisa bernafas. Pada saat menutup hidung pasti kita tidak bisa bernafas. Kira-kira apa alasannya membuat kita tidak bisa bernafas? Ada yang tahu? Ya. Karena hidung merupakan salah satu organ pernapasan yang berfungsi sebagai saluran keluar masuknya udara menuju paru-paru. Ya, benar sekali ya. Hidung merupakan salah satu organ pernapasan yang berfungsi sebagai saluran keluar masuknya udara menuju paru-paru. Jadi kita dapat simpulkan bahwa pernapasan merupakan, ada yang tahu pengertian pernapasan? Ya, Proses menghirup oksigen dari udara. Pernapasan juga untuk mengeluarkan karbon dioksida dan O2. oke, benar sekali ya. Jadi pernapasan merupakan proses menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari uap air. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengetahui organ pernapasan dan mekanisme pernapasan pada manusia. Ada 2 jenis mekanisme pernapasan pada manusia. Ada yang bisa sebut? Ya, Yang pertama mekanisme inspirasi dan yang kedua mekanisme ekspirasi. benar sekali. Jadi jenis mekanisme pernapasan pada manusia ada 2. Dari sini ini adalah gambar mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi. Pada mekanisme inspirasi, udara masuk menuju paru-paru, otot tulang rusuk dan diafragma berkontraksi atau bergerak turun. Dan pada saat itu rongga dada mengembang dan kita menghirup udara. Dan mekanisme ekspirasi, udara keluar dan otot tulang rusuk dan diafragma berelaksasi sehingga rongga dadanya mengempis dan kita mengeluarkan udara. Berdasarkan cara melakukannya, inspirasi dan ekspirasi dibagi lagi menjadi 2 mekanisme, yaitu mekanisme sistem, itu ada yang tahu? Apa? Sistem pernapasan dada dan pernapasan perut. Ya, pernapasan dada dan pernapasan perut. Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu sudah menyiapkan video pembelajaran untuk kalian amati dan Ibu juga sudah menyiapkan LKPD untuk adik-adik kerjakan dan habis itu kalian presentasikan hasil kerja kalian di depan. Oke? Baik. Terjadinya fase inspirasi dalam pernapasan dada apabila ada kontraksi antara tulang rusuknya sehingga mengangkat tulang dada dan rusuk. Maka dari itu akan terjadi pembesaran rongga dada, tekanan udara di paru-paru mengembang. Hal ini mengakibatkan di luar tubuh terdapat tekanan udara yang lebih besar sehingga akan terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh. Fase ekspirasi dalam pernafasan dada dapat terjadi apabila terdapat relaksasi antar tulang rusuknya sehingga kedudukan tulang dada dan rusuk dapat kembali seperti semula. Maka dari itu akan terjadi pengecilan rongga dada, tekanan udara di paru-paru meningkat dan berkurangnya volume dalam paru-paru tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya pendorongan karbon dioksida untuk dapat keluar dari tubuh melalui hidung. Fase pernapasan berikutnya adalah pernapasan perut. Terjadinya fase inspirasi dalam pernapasan perut apabila terdapat kontraksi di antara otot-otot diafragma sehingga sedikit mendatar letaknya. Maka dari itu akan membuat penurunan rongga perut ke bawah, paru-paru mengembang, pengecilan tekanan udara di paru-paru, dan pembesaran rongga udara. Fase ekspirasi
Ekspirasi dalam pernafasan perut terjadi apabila terdapat relaksasi antara otot-otot diafragma sehingga kedudukan letaknya kembali seperti semula. Maka dari itu akan membuat posisi rongga perut kembali seperti semula. Berkurangnya volume paru-paru, terjadi pembesaran tekanan udara di paru-paru, dan pengecilan rongga dada. Hal ini dapat mengakibatkan pendorongan karbon dioksida keluar dari paru-paru. Sekian informasi dari Beranda Ilmu. Thank you for watching. Oke. Setelah kalian menonton video pembelajaran ini, kalian sudah amati sistem pernapasan yang ada dalam video ini. Jadi ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Ibu beri waktu 10 menit. Oke? Mari kita dengarkan hasil presentasi dari guru kalian. Silakan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan membacakan hasil kerja saya. Pertanyaannya, nomor 1, lengkapilah keterangan gambar di bawah ini beserta dengan fungsinya masing-masing. Pertanyaan kedua, berikan penjelasan dari masing-masing jenis proses pernapasan di bawah ini. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan presentasi kami nomor 1, melengkapi gambar di bawah dengan beserta dengan fungsi gambar ini teman-teman. Di gambar A itu ada hidung. Hidung itu berfungsi sebagai pintu keluar masuknya udara menuju paru-paru. Untuk yang B ada paring. Paring itu berfungsi untuk menyalurkan aliran udara dari hidung ke trakea. Yang ke C di sini ada laring, berfungsi untuk menempelkan selaput atau pita suara. Yang ke D ada trakea, menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Fungsinya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Yang ke E di sini itu ada bronkus, berperan sebagai cabang dari trakea yang membawa udara masuk yang selanjutnya akan disalurkan ke paru-paru. Yang ke F di sini ada paru-paru, berfungsi menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari udara. Dan yang terakhir ada diafragma, berfungsi sebagai proses menarik dan mengeluarkan napas. Baik teman-teman, itulah jawaban nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Baik, saya akan menjelaskan nomor 2. Yang pertanyaannya, berikan penjelasan dari masing-masing jenis proses pernapasan di bawah ini. Yang pertama, pernapasan dada. Inspirasinya, pernapasan dada dimulai ketika terjadi kontraksi antar tulang rusuk yang menyebabkan dada terangkat sehingga rongga dada membesar. Sedangkan ekspirasinya, otot antar tulang rusuk mengalami relaksasi sehingga rongga dada mengempit dan paru-paru mengecil. Yang kedua, pernapasan perut. Inspirasinya, terjadi kontraksi pada diafragma sehingga diafragma tertarik ke bawah menjadi datar. Hal ini menyebabkan rongga dada membesar sehingga tekanan rongga dada menjadi lebih kecil dibanding tekanan udara luar. Sedangkan ekspirasinya, diafragma mengecil lalu naik karena mengalami relaksasi. Hal ini menyebabkan
rongga dada mengecil dan tekanannya menjadi lebih besar dari tekanan udara luar. Terima kasih. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Berikan tepuk tangan kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan diskusinya. Silakan kepada adik-adik yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dari hasil diskusi tersebut, adik-adik bisa menyimpulkan kesimpulan dari presentasi yang kalian sudah diskusikan tadi. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan diskusi tadi? Oke, silakan. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui bahwa pernapasan merupakan proses menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari uap air. Di pernapasan terdapat dua mekanisme, yaitu mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Di mekanisme pernapasan dada ada inspirasi atau proses menghirup udara dan ekspirasi atau mengeluarkan udara. Itu juga sama di pernapasan perut, yaitu ada inspirasi menghirup udara dan ekspirasi mengeluarkan udara. Oke, terima kasih kepada adik Christine yang sudah menyimpulkan hasil diskusi yang kalian presentasikan tadi. Jadi kesimpulan dari diskusi yang adik-adik bawakan tadi adalah pernapasan merupakan proses menghirup O2 dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Jadi organ pernapasan pada manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, paru-paru, dan diafragma. Ada dua jenis mekanisme pernapasan pada manusia, yaitu pernapasan inspirasi dan pernapasan ekspirasi. Dan juga ada pernapasan perut dan pernapasan dada. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini, dan minggu depan kita adakan ulangan pertama. Baik, Ibu. Tadi kita pembukaannya diawali dengan doa, jadi penutupnya juga meminta satu orang untuk mendoa. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih karena mengetahui kepada kami selama tahun ini di mana dia dari sehingga apa yang kita jelaskan adalah menjadi dan kami ketahui. Sekarang kita ulang tahun masing-masing jadi dalam negara kita Terima kasih kepada adik Christine. Jadi sekian saja pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa.